Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 76. Semua itu tidak benar. Kamu yang sudah meninggalkan dia ke luar negeri. Rasa cinta dia kepadamu sudah hilang, jadi jangan menyalahkan orang lain karena ulahmu sendiri, sangkal Wisnu. Itu tidak penting bagiku sekarang. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa mendapatkan dia kembali dengan melenyapkan kamu dari hidupnya, balas Herlangga dengan tatapan tajam. Herlangga mengeluarkan sebuah pistol yang memang sengaja ia siapkan untuk membunuh Wisnu. Herlangga langsung menodongkan senjata itu tepat di kepala Wisnu. "Apa aku harus menembakmu di sini?" tanya Herlangga dengan senyuman menyeringainya. "Ah, tidak. Jika aku tembak di sini, kau akan segera mati. Dan aku tidak akan menikmati pemandangan indah itu dengan puas," lanjut Herlangga dengan senyuman liciknya. "Kalau begitu, bagaimana kalau di dadamu Wisnu?" tanya Herlangga lagi yang sengaja mempermainkan Wisnu. "Walaupun kamu berhasil membunuhku, Genisa tidak akan pernah mencintai kamu Herlangga. Ingatlah itu baik-baik," jawab Wisnu yakin. "Apakah kau yakin akan hal itu? Bagaimana jika setelah kematianmu, Genisa merasa sangat kesepian, dan aku yang akan menghangatkan malamnya setelah itu?" "Kurang ajar. Jangan pernah bermimpi untuk menyentuh istriku," teriak Wisnu dengan geram. Wisnu, kau begitu naif sekali. Seorang wanita tidak akan mampu untuk hidup di dalam kesendirian saja. Dan hari ini aku akan segera membunuh kalian semua tanpa ampun. Genisa akan segera menjadi milikku," ujar Herlangga lagi. Lalu sebuah pistol kembali ia angkat sejajar dengan bahunya yang mengarah kepada Wisnu. "Selamat tinggal Wisnu," ucap Herlangga lirih dengan senyuman liciknya, namun masih terdengar dengan jelas oleh Wisnu. "Dor, Bruakij, tidak Rian, bangunlah. Kenapa kau melakukan itu? Bertahanlah," teriak Wisnu khawatir. Matanya memerah. Bulir-bulir kristal beningnya pun meluruh begitu saja di saat ketidakberdayaannya telah melukai orang yang begitu berarti untuknya. Di saat Herlangga sedang berbicara bersama Wisnu dan lengah dalam memperhatikan yang lain, termasuk dirinya, Rian dengan cepat melepas ikatan tali yang ada di tangan dan kakinya dengan sebuah pisau kecil yang ada dalam baju bagian belakangnya. Dan di saat tali itu sudah terlepas satu persatu, tanpa berpikir dua kali, Rian dengan cepat menghadang tembakan pistol Herlangga yang mengarah kepada Wisnu. Dan akhirnya dirinya lah yang terkena peluru itu. "Hahaha, ternyata kamu ingin mati lebih dulu rupanya. Biar ku percepat, lalu setelah itu giliran tuanmu itu yang aku bunuh," ujar Herlangga dengan tersenyum miring penuh kelicikan. Herlangga mengangkat sebelah kakinya, lalu memijakkannya tepat di atas dada Rian yang sudah berlumuran darah akibat tembakan itu. "Tidak, jangan lakukan itu. Aku mohon," kata Wisnu memohon dengan mata yang sudah sembab. Herlangga hanya tersenyum miring, seakan menikmati akan apa yang Wisnu rasakan saat ini, yaitu ketidakberdayaan. "Bagaimana kalau aku menembaknya sekarang?" tanya Herlangga tersenyum tipis. "Hening. Jika kau diam, itu artinya iya," lanjut Herlangga dengan mengarahkan pistolnya ke hadapan Rian. Wisnu membulatkan matanya. "Jangan," ucap Wisnu lantang. Dor. Tiba-tiba suara tembakan kembali terdengar. "Ah, Detektif Rio," lirih Wisnu dengan mata yang berkaca-kaca. "Ah, sakit," teriak Herlangga yang sudah tersungkur ke lantai.
Next episode 77. Episode 77. Ah, sakit, teriak Herlangga yang sudah tersungkur ke lantai. Sementara itu, Bella yang juga diketahui sudah berkhianat kini sudah dibekukan oleh pengawal yang dibawa oleh Rio. Borgol mereka semua, titah Rio kepada anak buahnya. Lalu ia berjalan mendekati Wisnu dan melepaskan ikatan tali yang ada di tubuh Wisnu. Beruntung kamu datang tepat waktu Rio, ujar Wisnu bersyukur. Ini semua berkat Nona Genisa Tuan. Dia memberitahuku bahwa Tuan tidak pulang sejak tadi pagi setelah pemakaman Tuan Liu. Nona sangat mengkhawatirkan Tuan dan beliau menyuruhku untuk mencari Tuan. Karena nomor Tuan dan Rian tidak bisa dihubungi, jadi aku melacak keberadaan ponsel Rian dan akhirnya aku menemukan tempat ini, jelas Detektif Rio. Tuan Tutu tolong. Lirih Rian. Iya Rian. Sekarang cepat tolong dia Rio. Ucap Wisnu dengan cepat. Lalu mereka membawa Rian ke atas dengan tergesa-gesa dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Herlangga dan Bella beserta anak buahnya yang tersisa beberapa orang lagi dibawa ke kantor polisi. Namun Sinta masih mematung di tempatnya. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, ia begitu kecewa kepada kakaknya Bella. Namun di sisi lain, ia juga sedih karena kakaknya sekarang harus mendekam di penjara. Bella sedikit menoleh ke belakang beberapa saat, menatap Sinta yang nampak masih mematung yang sudah meneteskan air matanya. Maafkan kakak Sinta, kakak harus melakukan ini supaya kamu selamat bersama Wisnu dan Rian, batin Bella. Flashback, 30 menit sebelum kedatangan Detektif Rio. Nampak Bella memegang benda pipih kesayangannya dengan sedikit melirik Herlangga yang sedang asyik mempermainkan Wisnu. Dengan tubuh yang gemetar karena takut, Bella mengetikkan beberapa kata di sebuah messenger pribadinya dengan cepat. Rio tolong datang ke Jalan Permata sekarang. Tuan Wisnu dan Rian disekap di sini. Di rumah nomor 44. Setelah masuk ke rumah, cari sebuah ruangan kosong sebelah pojok kiri dan masuk ke sana. Di sana ada sebuah terowongan untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Cepatlah, sebelum Herlangga berbuat yang tidak kalian inginkan. Jangan lupa untuk menangkap aku juga, agar aku bisa menjadi saksi di pengadilan dan aku mohon untuk merahasiakan pesan ini dari Wisnu dan lainnya. Termasuk adikku Sinta, pesan Bella. Kring. Sementara itu, sebuah dering pesan masuk di handphone milik Rio. Rio yang sedang berbicara bersama Genisa melalui telepon, kini menyudahi pembicaraan mereka. Rio mematikan sambungan teleponnya, lalu membuka sebuah pesan dengan tertera nama Bella di sana. Lalu membaca isi pesan itu dengan seksama. Nampak Rio membulatkan matanya dengan sempurna. Aisyah. Aku sudah menduga kalau semua ini pasti karena ulah Herlangga, ujar Rio mendecah kesal. Rio segera menuju tempat tujuan setelah membaca pesan itu dengan membawa beberapa pengawalnya. Flashback off. Di rumah sakit, dokter, cepat tolong sekretaris saya, teriak Wisnu. Sementara itu, Rian sudah tidak sadarkan diri di sana. Beberapa perawat dan dokter berdatangan di sana, setelah menyadari siapa yang telah datang ke rumah sakit mereka. Cepat selamatkan dia, titah Wisnu lagi setelah dokter menghampirinya. Setelah melihat keadaan Rian yang tidak sadarkan diri, para dokter itu segera membawa Rian ke ruangan UGD untuk menindaklanjuti. Next episode 78. Episode 78. Setelah melihat keadaan Rian yang tidak sadarkan diri, para dokter itu segera membawa Rian ke ruangan UGD untuk menindaklanjuti. Tidak lama setelah dokter itu membawa Rian ke dalam ruangan, terdengar deru langkah kaki yang mendekat dengan sedikit berlari.
Mas kamu gak apa-apa kan? Tanya Genisa khawatir. Genisa langsung meraih wajah suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Mata mereka saling bertemu. Tidak lama setelah itu, Genisa langsung memeluk tubuh Wisnu dengan erat dan dibalas oleh Wisnu. Mas, jangan seperti ini lagi. Aku takut kalau Mas kenapa-kenapa. Aku takut kalau Mas nanti terluka. Jika terjadi sesuatu, bagaimana dengan nasibku? Ucap Genisa lagi dengan diiringi suara isakan tangisnya. Wisnu pun melepaskan pelukannya setelah mendengar penuturan istrinya. Wisnu memegang bahu istrinya lembut dengan kedua tangannya. Sayang, maaf jika aku membuatmu khawatir. Jangan menangis lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ujar Wisnu dengan mengusap air mata Genisa dengan lembut. Sekarang tersenyumlah. Mas tidak akan pernah meninggalkanmu, karena Mas sangat mencintaimu, lanjut Wisnu lagi dengan penuh cinta. Genisa hanya mengangguk mengiyakan seraya tersenyum senang, lalu kembali memeluk Wisnu dengan erat. Sementara itu, Clara yang juga ada di sana menatap Wisnu dan Genisa dengan wajah sedihnya. Sebesar itukah cinta kalian? Lalu bagaimana denganku yang juga mencintaimu Wisnu? Batin Clara. 2 jam kemudian, nampak Wisnu dan beberapa orang lainnya masih menunggu di depan ruangan operasi dengan wajah kecemasan yang tergambar di wajah mereka masing-masing. Kring-kring, terdengar suara dering telepon milik Genisa berbunyi. Wajah mereka yang semulanya penuh ketegangan, kini mata mereka semua beralih kepada Genisa. Termasuk Wisnu. Siapa? Tanya Wisnu cepat. Kak Yunma, jawab Genisa. Sebentar ya Mas, aku jawab teleponnya dulu, lanjut Genisa lagi, lalu ia memencet tombol hijau pada layar handphonenya. Halo Kak, ada apa? Tanya Genisa langsung setelah mengangkat teleponnya. Halo Genisa, kakak cuma mau kasih tahu kalau Joni sudah sadar. Apa? Kakak serius? Kakak gak bercanda kan? Tanya Genisa beruntung dengan senyuman kebahagiaan. Ada apa? Tanya Wisnu penasaran setelah melihat wajah Genisa yang sudah meneteskan air mata. Genisa hanya membalas Wisnu dengan sedikit mengangkat tangannya sebelah sebagai isyarat kepada Wisnu untuk menunggu. Nanti kita sambung lagi ya Kak. Aku akan segera ke sana, ucap Genisa. Lalu mematikan telepon miliknya. Genisa tersenyum senang, lalu tatapannya beralih kepada Wisnu yang nampak sedang menunggu jawaban Genisa yang sempat tertunda tadi. Kak Joni sudah sadar Mas. Tadi Kak Yunma telepon dan dia bilang Kak Joni sudah sadar, ucap Genisa senang. Benarkah? Syukurlah, semoga dia lekas sembuh, jawab Wisnu yang juga ikut senang mendengar kabar bahagia ini. Mas, seru Genisa. Wisnu menatap istrinya dengan dalam. Ada apa? Tanya Wisnu. Apa aku boleh menjenguk Kak Joni sekarang? Tanya Genisa ragu penuh harap. Mengingat bahwa sekarang Rian juga dalam masa kritis di ruang operasi. Tentu saja boleh sayang. Tapi Mas minta maaf gak bisa menemani kamu ke sana. Karena Rian juga membutuhkan Mas saat ini, ujar Wisnu. Genisa tersenyum senang, gak apa-apa Mas. Aku ngerti kok. Sekarang aku pamit ya Mas, balas Genisa. Lalu ia meraih tangan Wisnu dan mencium punggung tangan suaminya. Next episode 79. Episode 79. Genisa tersenyum senang, gak apa-apa Mas. Aku ngerti kok. Sekarang aku pamit ya Mas, balas Genisa. Lalu ia meraih tangan Wisnu dan mencium punggung tangan suaminya. Iya sayang, hati-hati ya, ujar Wisnu. Tarjo, bawa beberapa pengawal untuk menemani istriku ke sana, titah Wisnu lagi kepada pengawalnya. Baik Tuan, balas Tarjo. Genisa pun berlalu pergi setelah berpamitan kepada Wisnu. Sementara itu,
Clara berjalan mendekati Wisnu setelah kepergian Genisa. "Wisnu," seru Clara yang sudah berada di samping Wisnu. "Iya Clara, kenapa?" tanya Wisnu acuh. "Kamu sudah beda banget ya sekarang. Kamu lebih tampan dan juga pemberani." "Dulu aku ingat banget," ujar Clara mengingat masa lalunya bersama Wisnu. "Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan," jawab Wisnu. "Hening, Wisnu," seru Clara lagi. Wisnu tidak menjawab, namun pandangan matanya kini beralih kepada Clara. Hal itu membuat Clara sedikit gugup ditatap oleh Wisnu. "Aku hanya mau bertanya, kamu benar-benar mencintai Genisa?" "Maaf jika pertanyaanku ini lancang," ujar Clara ragu. Namun ia beranikan untuk bertanya untuk memastikannya langsung dari mulut Wisnu. "Kita keluar dulu," ajak Wisnu. Clara hanya mengangguk, lalu berjalan mengikuti Wisnu. Sesampainya di sebuah taman rumah sakit, Wisnu duduk di sebuah bangku panjang yang panjangnya cukup untuk 2 orang. Lalu Clara menyusul duduk di samping Wisnu. Suasana menjadi hening. Tatapan Wisnu lurus ke depan seraya menikmati pemandangan indah taman rumah sakit. "Wisnu," seru Clara ragu. Wisnu sedikit menoleh kepada Clara yang duduk di sampingnya. "Kau belum menjawab pertanyaanku," kata Clara mengingatkan. Wisnu sedikit tersenyum tipis, lalu kembali menatap Clara yang nampak menunggu jawaban darinya. "Dia adalah seseorang yang sangat aku cintai. Sebelum aku menjadi seperti ini, dia adalah orang pertama yang selalu menemaniku dalam keadaan baik dan burukku. Dia adalah wanita yang sangat sempurna untukku, dan aku tidak akan pernah mengecewakannya. Dia adalah wanita yang selalu mendukungku dan mensupportku selama ini. Setiap aku melihat senyumannya, aku merasa semua masalah akan segera teratasi. Dialah bidadari surga yang nyata Tuhan berikan untukku," ujar Wisnu dengan mata yang berkaca-kaca mengingat sosok sang istri baginya. Sepertinya Wisnu memang sangat mencintai Genisa. "Apa aku harus mundur dari ini semua? Dari perasaan yang selama ini aku pendam," batin Clara. "Wisnu, sebenarnya, sebelum aku mengetahui bahwa kau adalah saudara sepupuku, aku sudah lebih dulu mencintaimu sejak kita sekolah dulu," ungkap Clara. Wisnu nampak terdiam, matanya nampak mengatakan tidak menyangka akan pengungkapan Clara barusan. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi inilah kenyataannya. Aku mencintaimu Wisnu," lanjut Clara lagi dengan sudah memegang kedua tangan Wisnu. Wisnu dengan cepat menarik tangannya. "Maaf Clara. Aku menganggapmu tidak lebih dari seorang adik bagiku. Kita adalah saudara, tidak seharusnya kau seperti ini," ujar Wisnu tegas. "Aku tidak bisa membohongi perasaanku Wisnu," balas Clara. Wisnu sedikit diam, dengan sedikit berpikir. "Aku pikir selama ini Clara mempunyai hubungan bersama Rian selama ini. Ternyata aku salah," batin Wisnu. "Wisnu," seru Clara lagi dengan sedikit menggoyangkan tubuh Wisnu. Maaf Clara. Sebaiknya kita sudahi pembicaraan ini. Aku berharap kamu bisa melupakan perasaan kamu kepadaku dan mencari pria lain yang bisa mencintai kamu dengan tulus." "Aku pergi dulu," ucap Wisnu tegas. Wisnu berdiri, lalu melangkah pergi meninggalkan Clara tanpa ragu. Clara hanya bisa terdiam, menatap kepergian Wisnu dengan sedikit meneteskan air matanya. Next episode 80. Episode 80. Clara hanya bisa terdiam, menatap kepergian Wisnu dengan sedikit meneteskan air matanya. Sementara itu, di rumah sakit, Genisa yang sudah berada di rumah sakit seks tempat Johnny dirawat sedang berjalan masuk ke aula rumah sakit. Senyum kebahagiaan terlukis indah di bibir tipisnya. "Kak," seru Genisa cepat, kala sudah memasuki ruangan rawat Johnny.
Johnny dan Yunma seketika menoleh kepada Genisa. "Bagaimana keadaan Kak Johnny?" tanya Genisa cepat kepada Yunma. Kata dokter, Johnny sudah melewati masa komanya. Dan sekarang hanya butuh waktu untuk proses penyembuhan lukanya, jelas Yunma. "Syukurlah. Aku senang mendengarnya," ujar Genisa senang. Lalu duduk di sebuah bangku samping kasur Johnny. "GG Genisa," seru Johnny dengan suara yang begitu lirih. Genisa menatap Johnny dengan memegang sebelah tangan Johnny. "Apa kakak butuh sesuatu?" tanya Genisa. "Di mana suamimu? Apa dia baik-baik saja?" tanya Johnny, masih dengan suara yang begitu lirih. "Wisnu baik-baik saja kak, bahkan dia sudah menangkap Bram dan juga Herlangga. Hanya saja saat ini Rian masih dalam penanganan dokter. Dia ditembak oleh Herlangga sehingga mengakibatkan Rian harus dioperasi," jelas Genisa. "Kamu harus berhati-hati Genisa. Apalagi sekarang Wisnu sudah menjadi seorang presidir ternama. Musuhnya ada di mana-mana," ucap Johnny mengingatkan. Genisa mengangguk pelan. "Baik kak," jawab Genisa. "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kakak sampaikan kepada Wisnu," ungkap Johnny. "Tentang apa kak?" tanya Genisa penasaran. "Tentang Bram dan juga Herlangga. Herlangga memiliki seorang mata-mata yang selalu mengintai Wisnu. Kalau tidak salah namanya adalah Bella. Kakak juga tidak menyangka bahwa Sinta adalah adik dari penjahat itu," ungkap Johnny. "Aku dan Wisnu sudah tahu itu kak. Wisnu sudah menangkap Bella juga saat ini. Wisnu sudah menceritakan semuanya kepadaku tadi," jelas Genisa. "Jadi kalian sudah tahu?" tanya Johnny memastikan. "Kami sudah tahu kak," jawab Genisa. "Syukurlah," ujar Johnny. "Mami sama papi di mana kak?" tanya Genisa penasaran kepada Yunma. Karena sejak tadi tidak melihat keberadaan ibu dan ayahnya di sana. Mengingat bahwa kedua orang tua mereka sudah berada di rumah kediaman keluarga Liu, jadi Genisa penasaran kenapa belum datang untuk menjenguk Johnny. "Mami sama papi gak ada yang antar. Tanpa izin suamimu para pengawal di sana gak berani untuk mengantar mami sama papi ke sini. Lagi pula mami sama papi gak enak hati untuk berbicara minta dianterin ke sini," jelas Yunma. "Wisnu gak perintah pengawal begitu kak. Selagi itu penting, semuanya bisa pergi dengan mobil yang dipegang sama pengawal di sana," jelas Genisa. "Ya udah, aku telepon pengawal dulu untuk antar mami sama papi ke sini," lanjut Genisa. Genisa pun langsung mengeluarkan benda pipih kesayangannya itu dari dalam tas kecilnya. Lalu menelpon seorang pengawal yang bertugas di rumah kediaman Liu. "Halo Nona," ucap seseorang dari seberang sana. "Tolong kamu antar mami sama papi ke rumah sakit seksi ya. Sekarang." Titah Genisa. "Tapi Non, Nyonya Sonia melarang kami untuk mengantar beliau," jelas pengawal itu ragu. "Tante Sonia, kenapa dia melarang mami sama papi pergi dengan mobil pengawal?" batin Genisa. "Turuti perintahku, atau kalian akan tahu akibatnya nanti," ucap Genisa tegas tanpa ragu. "Baik Non, kami akan segera ke sana." Tit. Tanpa menjawab, Genisa langsung mematikan teleponnya. "Ada apa? Kamu kok kesal gitu?" tanya Yunma penasaran. "Gak kok kak, aku baik-baik aja," jawab Genisa dengan sedikit memaksakan senyumannya. Bersambung.